Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Investigasi Kegawat Daruratan Kesmas atau Wabah, yang terdiri dari saya sendiri, Nadia Aska Fikriya Siregar, teman saya Sabrina Rizky Siregar, dan Rahmi Asrika Siagian. A. Pengertian investigasi wabah. Investigasi atau penyelidikan KLB kejadian luar biasa atau wabah adalah suatu kegiatan untuk memastikan adanya KLB atau wabah, mengetahui penyebab, mengetahui cara penyebaran, mengetahui faktor risiko, dan menetapkan program penanggulangan KLB yang bertujuan untuk menangani penderita, mencegah perluasan KLB atau wabah, mencegah terjadi penderita atau kematian baru pada saat terjadinya KLB atau wabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sabrina. Tujuan penyelidikan wabah yaitu: pertama, memperoleh kepastian adanya kejadian luar biasa; kedua, memperoleh gambaran kejadian luar biasa berdasarkan orang, tempat, atau waktu; mengidentifikasi penyebab kejadian luar biasa; menetapkan sumber dan cara atau pola penularan penyakit; mengidentifikasi faktor risiko terjadi KLB; merumuskan saran untuk tindakan menghentikan KLB. B. Metode epidemiologi penyelidikan wabah di lokasi bencana. 1. Pengumpulan data atau data kesakitan dan kematian. Data kesakitan diamati berdasarkan kelompok usia. Data kematian diambil dari penyakit yang kemungkinan menjadi penyebab kematian berdasarkan kelompok usia. Data denominator diperlukan untuk menghitung pengukuran epidemiologi, angka insidensi, angka kematian, dan sebagainya. 2. Sumber data. Data dikumpulkan melalui laporan masyarakat, petugas pos kesehatan, petugas rumah sakit, koordinator penanggulangan bencana setempat. Jenis formulir yang digunakan: A. Form BA3, Register Harian Penyakit Korban Bencana; B. Form BA4, Rekapitulasi Harian Penyakit Korban Bencana; C. Form BA5, Laporan Mingguan Penyakit Korban Bencana; D. Form BA6, Register Harian Kematian Korban Bencana; E. Form BA7, Laporan Mingguan Kematian Korban Bencana. 3. Pengolahan dan penyajian data. Pengolahan data hasil surveillance adalah diolah, disajikan berdasarkan data informasi epidemiologi sesuai kebutuhan. Penyajian data meliputi deskripsi maupun grafik data kesehatan penyakit menurut umur dan data kematian menurut penyebabnya akibat bencana. Kegiatan surveillance yang dilakukan di pos kesehatan meliputi pengumpulan data kesakitan penyakit yang diamati dan kematian melalui pencatatan harian kunjungan rawat jalan, validasi data agar data menjadi sahih dan akurat, pengolahan data kesakitan menurut jenis penyakit dan golongan umur per minggu yang kemudian dibuat laporan hasil dan pengiriman. 4. Analis dan interpretasi data. Interpretasi kajian epidemiologi yang dilaksanakan oleh tim epidemiologi. Langkah-langkah pelaksanaan yaitu menentukan prioritas masalah, merumuskan pemecahan masalah dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi kegiatan, dan menetapkan rekomendasi sebagai tindakan korektif. 5. Penyebaran informasi. Penyebaran informasi hasil dari analisis disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmi. Langkah-langkah investigasi wabah. Pertama, persiapan investigasi. Kedua, memastikan adanya wabah. Ketiga, memastikan diagnosis, yaitu membuat definisi kasus, menemukan dan menghitung kasus. Yang keempat, epidemiologi deskriptif, waktu, tempat, orang. Dan yang terakhir, membuat hipotesis. Penyelenggaraan investigasi kegawat daruratan bencana di lokasi pengungsian. Pertama, penyelenggaraan berdasarkan aktivitas pengumpulan data. Yang A. Surveillance aktif adalah mengumpulkan data dengan cara mendatangi unit pelayanan kesehatan, masyarakat, atau sumber data lainnya. B. Surveillance pasif adalah mengumpulkan data dengan cara menerima data tersebut dari unit pelayanan kesehatan, masyarakat, atau sumber data lainnya. Kedua, penyelenggaraan daruratan.
mengacu pada ketentuan untuk penanggulangan KLB atau wabah dan bencana. B. Pola selain kedaruratan mengacu pada ketentuan untuk keadaan di luar KLB atau wabah dan bencana. Beberapa komponen yang menyusun bangunan sistem surveillance yaitu tujuan yang jelas dan dapat diukur, terdiri dari kelompok kerja surveillance epidemiologi dengan ukuran tenaga profesional, konsep surveillance epidemiologi yang jelas sumbernya dan cara-cara memperoleh data, cara mengolah data, cara-cara melakukan analisis, sarana penyebaran atau pemanfaatan data dan informasi epidemiologi serta mekanisme kerja, surveillance epidemiologi, dukungan advokasi peraturan perundang-undangan, sarana dan anggaran, pelaksanaan mekanisme kerja surveillance epidemiologi, dapat membangun kerjasama dan pertukaran data dan informasi epidemiologi, dan yang terakhir indikator kerja. Baik, kesimpulannya, investigasi kegawat daruratan Kesmas atau wabah bertujuan untuk mengidentifikasi sumber dan penyebab wabah, menghentikan penyebaran wabah, dan mengurangi dampak kesehatan serta ekonomi. Langkah yang dilakukan untuk investigasi kegawat daruratan ini yaitu pada pengumpulan data, analisis data, identifikasi sumber, dan pengendalian penyebaran wabah. Dan kunci sukses investigasi ini adanya kerjasama tim, pengumpulan data yang akurat, serta analisis data yang tepat. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.